Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga begitu kan. Apakah Kaisang juga terlibat dengan adanya BTS ini begitu kan? Dugaan-dugaan banyak begitu yang muncul hari ini begitu kan. Tetapi apakah ini benar atau tidak begitu kan? Karena yang dikaitkan dalam berita ini bahwa ya memang ada kedekatan antara Dito dengan si A, si B dan si C begitu kan. Apakah ini menyeret nama Kaisang begitu kan? Kita pastikan bagaimana ya yang sebenarnya. Mari kita baca ini. Saksi mengatakan bahwa tugas Kejagung buktikan hubungan Kaisang dengan Dito di kasus BTS Kominfo. Ada apa begitu kan? Apakah ini benar ada kaitannya begitu kan? Apakah setelah kemarin itu ya menyeret nama Jokowi begitu kan ya? Terkait dengan arahan-arahan itu begitu ya, dan sekarang mulai ada kaitannya dengan dugaan-dugaan yang muncul katanya dengan ya dugaan-dugaan yang kemudian dengan Kaisang begitu kan. Ada apa begitu kan? Ini sangat menarik begitu ya. Jadi kalau nyanyian si Johnny G Plate itu begitu dahsyat luar biasa begitu kan, seharusnya kan ditindak begitu. Apalagi ada yang mengembalikan uang 27 miliar begitu kan. Itu kan bukan apa artinya bukan menghapus ya dengan niat jahat itu, proses tetap berjalan begitu ya, karena itu sesuai dengan undang-undang kita begitu. Jadi artinya apa? Artinya segera diperiksa orang-orang mereka begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Saksi mengatakan tugas ya Kejagung buktikan hubungan Kaisang dengan Dito di kasus BTS Kominfo. Belum apa-apa, belum menjadi wakil wali kota Solo, wali kota Depok sudah seperti ini beritanya, heboh luar biasa begitu ya. Bahkan katanya ya Magdir Ismail juga akan dipanggil di situ begitu ya. Cek and recheck ya. Biar terang benderang begitu ya. Sekedar ingatkan ya Polhukam ya sekaligus ya PLT ke Kemenfo ya bahwa Anda minta usut tuntas kasus korupsi BTS yang seret Johnny G Plate. Bukti negara hadir ya bukan membela penguasa melalui penegak hukum ya untuk mengganjal pencalonan Anies Baswedan. Kita tahu siapa Kejaksaan RI. Kita lihat saja begitu kan. Bagaimana Kejaksaan RI itu begitu ya. Yang masyarakat sudah percaya begitu kan. Tetapi kan sekarang bagaimana dengan Dito begitu ya? Apakah uang 27 miliar itu dari Dito atau siapa? Belum jelas, sekarang belum diungkapkan. Padahal mungkin Kejagung sudah tahu siapa mereka begitu kan. Tidak mungkin orang-orang gaib lalu mengembalikan uang itu begitu kan. Pasti di situ. Makanya Pak Mahfud sekarang kok tidak berkomentar begitu dari siapa begitu kan. Ini kan secara diproses secara hukum di situ begitu ya. Biar hukum itu tidak dijadikan sebagai alat bahwa kepentingan-kepentingan belaka begitu kan. Kepentingan-kepentingan penguasa begitu kan. Terus kemudian biar hukum kita tidak dijadikan sebagai dikatakan bahwa ya kenapa hukum kita di Indonesia ya tumpul ke atas tajam ke bawah begitu kan. Ya inilah yang kemudian kan masyarakat sudah paham seperti apa mereka begitu ya. Bahkan ini banyak sekali pro dan kontra di sini begitu kan. Makanya ya ini segera periksa siapa mereka begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, saksi mengatakan tugas Kejagung buktikan hubungan Kaisang dengan Dito di kasus BTS Kominfo ya, dikutip dari Glora ya. Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi Saksi Universitas Mahawarman ya, Hardian Sahamsa mengatakan bukan tidak mungkin kasus korupsi BTS Kominfo dapat melibatkan banyak orang, tak terkecuali orang-orang di sekeliling istana. Hal ini lantaran kontrol terhadap kebijakan secara keseluruhan tentu selalu bertumpu pada kekuasaan. Bahkan di satu sisi Johnny G Plate bisa jadi hanya dijadikan tumbal ya, kata pria yang akrab disapa Castro pada inilah.com ya. Menurut Castro, Plate juga merupakan mantan sekretaris jenderal Sekjen Partai Nasdem, juga bagian dari kekuasaan. Jadi bukan tidak mungkin kalau ada yang menduga ya putra bungsu bahkan hingga menteri-menteri kabinet Presiden Joko Widodo juga ikut terlibat, katanya begitu ya. Jadi apakah benar dugaan-dugaan seperti ini? Bisa saja begitu kan. Mari kita baca seperti apa yang sebenarnya begitu ya. Bahkan apakah ini ada keterlibatan dalam kasus korupsi ini begitu. Tinggal bagaimana melacak dan memastikan kemana saja dana korupsi BTS itu mengalir ya. Dugaan keterlibatan Kaisang dalam kasus ini diketahui lantaran kedekatannya dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora ya, Dito Aritejo, yang disinyalir kuat berkaitan dengan dugaan pengembalian dana kasus senilai 27 miliar pada Kejaksaan Agung ya. Kedekatan keduanya diketahui karena sama-sama berada di Rans Group ya. Jadi kalau dikaitkan ada relasi di antara keduanya. Ya ini kan sudah jelas di situ begitu kan. Apakah ini
ada dugaan-dugaan yang kemudian mengalir di situ, maka semuanya diperiksa begitu kan. Makanya Pak Presiden kalau diseret namanya memberikan klarifikasi biar masyarakat itu ya tidak bermuncul spekulasi si A, si B dan si C begitu kan. Kalau seperti ini terus gimana begitu ya. Jadi kalau dikaitkan ada relasi antara keduanya, kata Castro ya. Untuk itu Castro menilai ini menjadi tugas Kejagung membuktikan orang-orang yang terlibat atau menerima hasil kejahatan korupsi BTS ini, tidak terkecuali Kaisang dan Dito begitu ya. Kenapa kok Kejagung ini agak-agak mundur, agak-agak maju begitu kan? Seolah-olah sekarang mulai takut dan gimana begitu kan? Ya, dengan adanya pengembalian uang 27 miliar saja begitu tidak bisa diungkapkan kepada publik siapa yang mengembalikan dan siapa yang menerima itu. Padahal niatnya sudah jahat di situ kan. Dua alat bukti kan sudah cukup untuk mentersangkakan itu begitu kan. Sekarang Kejagung mulai ekspresinya mulai gimana begitu kan. Yang saat itu mengatakan ya ketika penangkapan si Johnny G Plate wah luar biasa begitu ya. Bahkan isu 27 miliar ini yang harus dikejar Kejagung, termasuk keterlibatan Dito saat masih menjabat staf khusus ya, Kementerian ya, Koordinator Perekonomian, ucap Castro. Bahkan dia mengatakan selain itu juga pengembalian uang hasil korupsi senilai 27 miliar benar akan dikembalikan. Hal ini tidak membuat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya bebas dari pidana. Castro menjelaskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tipikor pengembalian kerugian negara itu hanya menjadi alasan meringankan hukuman, bukan alasan menghapus pidana. Ya, pada setidaknya kan kalau seperti ini begitu kan ya. Setiap orang-orang yang korupsi lalu kemudian ketahuan dikembalikan, itu menjadi bobrok luar biasa begitu kepada hukum kita begitu. Mengapa? Ya, kalau sudah ada niat jahat lalu kemudian ketahuan ditangkap di situ, diproses secara hukum begitu kan. Karena itu sudah sesuai dengan undang-undangnya begitu kan. Jadi terkesan hukum kita begitu ya ini membiarkan kepada orang-orang yang korupsi begitu kan ya, karena ketahuan dikembalikan apa ini begitu kan, hukum yang apa dan gimana begitu kan. Kok seolah-olah sesuatu yang kemudian ada kepentingan-kepentingan besar di situ begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali hal-hal seperti ini begitu kan. Benar begitu ya. Yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya orang-orang tertentu dan orang-orang yang punya kepentingan besar terhadap bangsa kita begitu kan. Tidak bisa Kejagung ya maju mundur tersangkakan mereka begitu kan. Dari mana uangnya itu kayak. Bahkan selain itu juga pengembalian uang hasil korupsi 27 miliar itu benar akan dikembalikan. Hal ini tidak membuat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya bebas dari pidana. Bahkan Kejagung ya di jaring Twitter beredar video yang menyebutkan Kaisang Pangarep terlibat dalam kasus korupsi BTS Kominfo. Dalam video yang diunggah di akun Twitter @hasipilot ya turut terungkap bahwa Dito dan Kaisang ternyata punya kedekatan. Keduanya disebut sedang mengerjakan sebuah proyek bersama. Benarkah seperti itu begitu kan? Ya kita buktikan saja nanti bagaimana apakah ini benar atau tidak. Apakah karena anak Pak Jokowi sehingga ya takut untuk mentersangkakan orang begitu kan. Jadi inilah yang kita tahu bahwa kalau sudah ada alat bukti silakan begitu kan diproses secara hukum begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali kalau hal-hal ini terjadi lalu kemudian ya dikait-kaitkan dengan orang yang tidak punya reputasi korupsi misalnya begitu kan. Ini harus dicek begitu kan. Ya, ini kan sudah jelas-jelas di depan mata uang dikembalikan 27 miliar begitu kan. Kalau Kaisang ini kan masih dugaan seperti itu begitu kan. Apakah menerima atau tidak begitu kan. Tetapi ini prosesnya kalau Dito begitu kan jadi tersangka maka akan kena semua siapa yang dibalik ini semua. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.